Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita berjumpa kembali pada renungan mingguan kali ini. Renungan mingguan kali ini diberi judul Titik Jenuh. Saya akan bacakan satu ayat dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya, "Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian." Amin. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin memperagakan sesuatu hal yang sebenarnya sederhana sekali. Saya ada air, ya. Saya akan coba tuang sedikit air ini, sedikit aja. Kemudian saya punya sebuah tisu, ya. Bisa juga dipakai kain, dipakai juga sapu tangan atau spons. Coba kita lihat, ya. Ya, airnya sudah terserap semua di sini. Berarti airnya ada di tisu. Tapi coba kita lihat. Ya, ini masih belum jenuh. Belum jenuh. Karena air itu ada di tisu ini. Artinya masih bisa menyerap kembali. Jika ada air lagi, maka tisu ini belum sampai pada titik jenuh karena bisa menyerap lagi. Jadi yang disebut titik jenuh itu adalah ketika sudah tidak ada ruang lagi untuk menyerap, kemudian air itu menjadi keluar, ya, itu sudah titik jenuh air, ya. Coba akan saya buktikan. Saya akan tuang kembali air di sini, dan kemudian dengan tisu yang sudah ada airnya tadi, saya akan coba lap. Ya, kita melihat di sini, apa yang terjadi, saudaraku? Air akan jatuh. Ya, air akan jatuh. Kenapa? Karena di dalam tisu ini sudah jenuh. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, tadi ayat itu dikatakan, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Ya, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Nah, kita melihat, ya, ini bisa menunjukkan kepada hal yang baik ataupun hal yang buruk dalam kehidupan kita. Kalau kita menyerap sesuatu hal yang bodoh, sesuatu hal yang tidak baik, bahkan dikatakan di dalam Perjanjian Baru, dalam Injil maupun dalam tulisan-tulisan di dalam Perjanjian Baru, banyak sekali yang berkata tentang buanglah. Tuhan Yesus berkata, buanglah, cungkilah matamu, ya, cungkilah matamu, buanglah yang tidak baik, karena lebih baik kamu masuk dalam kerajaan surga dengan satu mata daripada kamu punya dua mata tapi tidak baik. Penggalah tanganmu, karena itu lebih baik. Buanglah yang jahat. Berkali-kali Tuhan Yesus menyampaikan hal itu. Kenapa, saudaraku yang kasih Tuhan? Begini, tentang titik jenuh ini, ya. Ketika kita menyerap hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, seperti, saya ulang, ya, saya ulang seperti ini, ya, Bapak Ibu, ya. Kita melihat, ya, ini andai kata belum sampai pada titik jenuh, kita menyerap air, tidak nampak, tidak jatuh. Orang itu sudah terintimidasi dengan hal yang buruk, tapi dia bisa masih menunjukkan hidup yang baik, ya. Tapi sesungguhnya dia sudah ada kontaminasi. Tapi kalau dia biarkan hal yang buruk itu, dia tidak berjaga-jaga, kita lihat, ya, masih belum titik jenuh, dia masih bisa menampilkan hal yang baik dalam kehidupannya, sampai kemudian sampai kepada titik jenuh. Artinya dia dikuasai dengan hal-hal yang jahat, hal-hal yang bodoh, hal-hal yang tidak berkenan. Dan akhirnya yang nampak seperti tetesan air ini adalah nampak kehidupan dia adalah kehidupan yang tidak baik atau kehidupan yang bodoh dan tidak menunjukkan satu hidup yang benar-benar hidup yang berkenan di hadapan Allah. Kita lihat di sini, ya. Ini adalah satu gambaran. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sama halnya dengan kehidupan yang baik, ya. Kehidupan yang baik. Kalau kita menyerap hal yang baik,
terus-menerus sampai akhirnya orang akan melihat hidup kita itu baik. Seperti ini, hidup kita baik. Sampai kita jenuh dengan hal kebaikan yang akhirnya kemudian keluar secara otomatis hidup yang baik. Dikatakan di sini, buanglah kebodohan. Artinya kita buang dong kebodohan itu, kita buang supaya tidak sampai kepada kejenuhan, kita buang. Ketika kita menyerap hal yang buruk lagi, kita buang hal itu. Jangan sampai kemudian kita disebut sebagai hidup dalam dosa. Nah, kalau hidup dalam dosa, yang tadi itu Bapak Ibu Saudaraku ya, air yang netes itu adalah menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Begitu pula dengan hal yang baik. Begitu pula dengan hal yang baik. Kalau kita menyerap yang baik, terus-menerus kita menyerap yang baik sampai kepada titik jenuh, artinya secara otomatis hidup kita itu akan hidup baik. Yang terlihat itu hidup baik. Otomatis, sekalipun kita menghadapi keadaan yang jahat dari orang lain, kita nggak punya refleks untuk memberikan reaksi yang jelek kepada dia, karena hidup kita sudah titik jenuh, baiknya sudah otomatis keluar. Berbeda dengan kalau yang kita jahat ya, kita serap yang kemudian yang keluar itu jahat. Sedikit saja orang, bahkan orang ketika berbuat baik, kita bisa keluar hal yang jahat. Ya itu. Jadi pelajaran yang begitu indah, coba kita buka dalam Yakobus 1 ayat yang ke-21. Saya bacakan Yakobus 1 ayat yang ke-21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Ya, jadi seperti tadi saya katakan, ketika kita masih belum pada satu titik jenuh, kita bisa menyerap yang tidak baik, tapi kemudian kita buang. Jangan sampai menunggu itu menjadi titik jenuh. Lalu kita ganti dengan yang baik yang kita serap, yaitu firman Tuhan tadi yang berkuasa dengan lemah lembut, sampai akhirnya kita dipenuhi dengan hal yang baik, sampai hidup kita ini menjadi satu titik jenuh yang baik. Nah, seperti ini, sampai kita menjadi satu titik jenuh yang baik. Ya, otomatis kita akan berbuat baik, sekalipun keadaan itu menantang kita untuk keluar yang tidak baik, tapi yang keluar itu adalah selalu yang baik. Ketika kita disakiti, dengan refleks kita bisa memberikan pengampunan, kita memberikan berkat, kita memberikan damai sejahtera. Kenapa? Karena sudah sampai pada titik jenuh. Caranya bagaimana? Sama seperti hal yang tidak baik, kita menyerap, demikian juga dengan yang baik, kita serap terus dalam kehidupan sampai kepada titik jenuh, dan kemudian refleks kita, hidup kita secara otomatis hidup dalam kebenaran. Perlu perjuangan memang, tidak gampang, tapi itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.